Ini bukan sekadar skandal. Ini adalah gempa bumi yang akan mengubur citra Ratu Camilla dan mengakhiri segala pengaruhnya di balik istana. Pangeran William, sang pewaris takhta, telah melemparkan bom hukum yang mengguncang inti monarki Inggris. Di tengah pengumuman abdikasi Raja Charles, William menyerahkan gugatan resmi ke Dewan Penasehat Kerajaan. Tuduhannya, Camilla melampaui batas wewenangnya, sampai-sampai bisa menggulingkan sistem kerajaan itu sendiri. Di balik dinding-dinding megah istana Buckingham, bisikan-bisikan mulai menjadi jeritan. Berkas rahasia, motif tersembunyi, pengkhianatan keluarga. Semua ini sedang menunggu untuk meledak. Tapi kenapa William berani melawan permaisuri? Apakah ini soal keadilan? Atau dendam? Di lorong-lorong gelap istana Buckingham, tempat kristal lampu gantung memancarkan cahaya emas yang retak di atas lantai marmer, bisikan bergerak lebih cepat daripada langkah kaki. Para pelayan tak lagi bicara dalam kalimat utuh, hanya potongan kata dan tatapan singkat. Sesuatu sedang terurai di balik tirai beludru tebal itu. Pada Oktober 2025, udara di dalam istana telah menjadi tegang dan dingin, membawa rahasia yang terlalu berat untuk ditahan oleh dinding-dindingnya sendiri. Penyakit Raja Charles III, yang sebelumnya disebut sebagai kelelahan, telah berkembang jauh melampaui harapan pemulihan. Kantor pers istana menyebutnya sebagai istirahat rutin. Namun para pengawal istana tahu lebih baik. Begitu pula satu-satunya wanita yang takut kehilangan segala sesuatu yang telah ia perjuangkan. Ratu Camilla. Ia telah melewati badai sebelumnya. Kebencian publik, skandal, pengasingan dalam opini pengadilan istana. Namun badai kali ini berbeda. Jika Charles turun tahta, seperti yang didesak dokter, masa pemerintahannya akan lenyap dalam semalam. Mahkota yang telah ia rebut dengan susah payah akan digantikan oleh keheningan dan kerbangkitan anak tirinya, Pangeran William. Pikiran itu saja membuat kulitnya merinding. Ketika kebenaran akhirnya bocor, bukan lewat headline atau pernyataan resmi, tapi melalui pintu yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Di dalam perpustakaan kerajaan, sebuah berkas tersembunyi telah menunggu selama bertahun-tahun, dan kini William telah menemukannya, dan ia siap membuka semua pintu, meski harus menghancurkan istana itu sendiri. Badai ini baru saja dimulai, dan tidak ada yang akan sama lagi. Di bawah dinding kayu oak yang dilapisi rak-rak buku kuno, sebuah dewan rahasia telah berkumpul dalam cahaya senja yang redup. Raja duduk di ujung meja panjang. Posturnya yang dulu gagah kini terlihat melemah. Kata-katanya pelan namun tegas. Kekuatanku telah habis. Sudah sewaktunya William memimpin. Kalimat itu, yang seharusnya hanya ditujukan untuk telinga-telinga terpercaya, terbawa angin ke lorong-lorong istana, dan sampai ke telinga Edward, salah satu pelayan paling setia Camilla. Detak jantung Edward berdegup kencang saat ia menyelinap pergi. Sepatu pantofelnya menggema di lantai keramik. Di luar, hujan London turun dalam benang-benang dingin, membasahi tubuhnya saat ia bergegas menuju Clarence House. Selama bertahun-tahun, ia membawa rahasia-rahasia Camilla, kepercayaannya, kesepakatan gelapnya, bahkan kekejamannya yang dibungkus dengan pesona. Tapi malam ini, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pengungkapan yang bisa mengakhiri masa pemerintahannya. Camilla menunggu sendirian di kamarnya, dikelilingi cahaya api yang redup dan aroma kayu sandalwood. Gelas anggur setengah habis di tangannya bergetar saat Edward tiba. Napasnya tersengal dan wajahnya pucat. Kata-katanya terbata-bata, tapi maknanya jelas. Raja akan abdikasi. Bibir Camilla mengerut, matanya tajam, dan tak berkedip. Selama beberapa saat, ruangan sunyi hanya suara desisan hujan di jendela yang terdengar. Saat akhirnya ia berbicara, suaranya pelan namun berpinggiran baja. Kau yakin akan hal ini? Edward mengangguk. Dan dalam sekejap, ketakutannya mengeras menjadi tekad. Setiap pengorbanan yang telah ia lakukan, penghinaan, tahun-tahun berada di bayang-bayang Diana. Tidak boleh berakhir dalam keheningan yang memalukan. Ia berbalik menghadap jendela, bayangannya pecah oleh tetesan air hujan, lalu mulai merancang langkah-langkah berikutnya. Malam itu, telepon-telepon pribadi Camilla bersinar satu demi satu. Pertama si penasihat kerajaan, lalu seorang jurnalis tabloid yang dikenal karena kehati-hatiannya berikan utangnya. Nada suaranya tenang, terukur, hampir regal. Kita perlu memperlambat prosesnya, bisiknya. Biarkan dokter meninjau kembali perawatan. Tidak ada terburu-buru. Di balik nada lembut itu tersembunyi strategi. Tangan tak terlihat yang mengarahkan waktu, membengkokkannya sesuai keinginannya. Sebelum fajar, dokumen-dokumen telah ditunda, panggilan dialihkan, dan rumor-rumor direkonstruksi. Mereka yang melayaninya mulai mencatat perubahan halus. Penundaan pengajuan hukum, kebocoran pers tak terduga tentang kabar medis yang menggembirakan. Camilla tak butuh konfrontasi, ia butuh kebingungan. Monarki berjalan dengan ketertiban, dan ia tahu bahwa kekacauan adalah sekutu terbesarnya. Di luar istana, kabut tebal meluncur menutupi tepian kota,
menyelimuti pinggiran London dalam kesunyian kelabu. Di dalam, monarki bergoyang, bukan karena penyakit atau abdikasi, melainkan karena satu wanita yang menolak melepaskan kekuasaan yang baru saja ia rebut. Badai yang berkumpul malam itu bukan lagi soal politik. Ini soal pribadi. Dan baru saja dimulai. Tapi tidak bisakah gerakan-gerakan terhitung seorang wanita diam-diam mengubah keseimbangan seluruh monarki? Tetaplah bersama kami untuk melihat seberapa jauh ambisi bisa menjangkau ketika kekuasaan dan rahasia saling bertabrakan, gerakan terhitung Camilla. Pada pertengahan sore, Clarence House terasa lebih berat. Udara di dalamnya tebal oleh perhatian yang membuat detak jam antik di lorong hampir tak tertahankan. Cahaya matahari lemah menyelinap melalui tirai yang tertutup, membentuk garis-garis panjang dan pucat di ruangan, menyoroti setiap garis tajam di wajah Raja Charles III yang kini semakin kurus. Ia tenggelam di sofa, seorang raja yang dilemahkan oleh penyakit, namun masih terikat pada tugas. Suaranya rapuh, tapi tegas. Camilla, aku telah memutuskan, aku akan abdikasi. William siap, aku tak bisa melanjutkan. Rasa sakit ini menghabiskan seluruhku. Camilla duduk dengan sengaja di hadapannya. Postur duka yang dirancang dengan teliti. Air mata mengalir di pipinya, suaranya gemetar dengan campuran sempurna antara kesedihan dan kesetiaan. Charles, aku mengerti. Aku telah menyaksikanmu melewati malam-malam tanpa tidur, berjuang bersamamu melawan penyakit kejam ini, dan hatiku hancur. Tapi jika kau harus mundur, pertimbangkan Tom dan Laura. Mereka anak-anakku. Dagingan darahku. Meritsa pantas dilindungi, diakui, diberi tempat di dunia yang kau janjikan untuk mereka. Tangannya menggenggam tangannya. Mata berkilau, mencoba membangkitkan kenangan lama, kasih sayang yang pernah ada, untuk memutar kesetiaan menjadi kompromi. Pandangan Charles sejenak melunak, namun beban tradisi menguatkan pijakannya. Mereka tak punya darah kerajaan, Camilla. Aku tak bisa mengorbankan berabad-abad warisan. Itu akan mencoreng dinasti. Noda yang sejarah takkan pernah maafkan. Aku sayang Tom dan Laura, tapi tahta bukan soal pribadi. Ini tanggung jawab. Kata-kata itu jatuh seperti palu, menghancurkan topeng duka yang ia kenakan. Masker kesedihan Camilla terlepas, wajah di baliknya terpampang jelas. Bibirnya mengerut, matanya berkilat dengan kemarahan yang diasah bertahun-tahun oleh ambisi. Ia bangkit, berbicara dengan presisi racun. Ular yang tersembunyi di balik sutra. Kalau begitu, Inggris akan tahu tentang Gordon Town. Malam-malam basah kuyup oleh hujan, telinga yang ditarik, lapangan rugby yang berubah jadi genangan lumpur penghinaan. Kesendirian ditinggalkan ayahmu, ibumu tak berdaya. Paman Mountbatten datang diam-diam untuk menghiburmu, sambil mendesakmu bertahan agar kau jadi seorang pria. Bagaimana kau ingin headline-nya? Anak pengecut yang bersembunyi di asrama? Atau The Pangeran Pemberani yang bertahan hidup? Ancaman itu menusuk Charles, menggali puluhan tahun rasa sakit yang terkubur. Tangannya menggenggam sofa, buku-buku jari memutih. Tubuhnya gemetar saat amarah dan rasa malu berperang di dalamnya. Camilla, kau tak bisa. Itu masa laluku. Hanya kau yang tahu. Aku butuh waktu. Jangan desak aku. Suara Charles pecah, menunjukkan kerentanan seorang raja yang dihadapkan pada pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengannya. Camilla mengangkat dagunya, berjalan menuju pintu dengan kemenangan yang terukur. Langkahnya bergema di lantai kayu yang mengkilap, bagai tantangan. Ia tak menyadari bayangan di balik pintu. Pangeran William, yang datang lebih awal dari Kensington Palace, telah mendengar hampir setiap kata. Dadanya mengencang, darahnya mendidih oleh kemarahan saat ia menyaksikan ayahnya goyah di bawah manipulasinya. Pada saat itu, William bersumpah dalam hati bahwa rencana licik Camilla tidak akan meruntuhkan keluarga, mencemari takhta, atau mengkhianati ayahnya. Ia akan menggunakan hukum, opini publik, serta tekad pribadinya untuk mengungkap pengkhianatan itu dan melindungi baik ayahnya maupun monarki. Namun, apakah satu percakapan yang tak sengaja didengar mampu memicu pertempuran yang mengancam mahkota itu sendiri? Jaring pengkhianatan. 1 minggu setelah Clarence House mengetahui niat Raja Charles III, sebuah laporan tiba yang menyatakan kondisinya sementara stabil. Dokumen yang dicap dan ditandatangani kantor medis istana itu membuat para penasihat terdiam. Tak seorang pun berani mempertanyakan temuan tersebut. Namun William, yang tajam dan peka, mencium adanya tipu daya di balik kata-kata klinis itu. Dengan kanker yang telah menyebar, perbaikan cepat tak mungkin terjadi. Ia memanggil Sir Malcolm, kepala satuan pengamanan pribadinya, sambil memberikan arahan tegas. Telusuri asal-usul laporan ini. Pantau terus keluarga Camilla, ada yang tidak beres. Mata Malcolm menyipit, ia mengangguk tanpa ragu. Sudah merancang langkah selanjutnya. Timnya, sekelompok ahli pengintaian elit yang dipersenjatai teknologi terkini, mulai mengawasi Laura Parker, putri Camilla. Mereka melacaknya hingga sebuah kafe sederhana dekat stasiun Victoria.
dengan kursi kayu yang sudah aus karena puluhan tahun digunakan para penumpang. Aroma kopi segar bercampur udara lembab kota. Pemilik kafe, Nyonya Alice, yang ramah tapi waspada, dibujuk secara diam-diam untuk memberikan rekaman suara dari kamera tersembunyi di belakang meja kasir. Dalam sekejap, tim itu menangkap ucapan Laura. Rambut keemasannya berkilau di bawah lampu neon, suaranya pelan namun penuh semangat saat menceritakan penderitaan pribadi Charles di masa muda, malam-malamnya di Gordon Town, masa kecilnya yang diintimidasi, serta pengabaian Pangeran Filipone ibu tahu setiap rahasia. Bisi Laura, matanya berbinar penuh ambisi. Jika ayah tiri menolak, kebenaran harus sampai ke halaman depan. Publik berhak tahu betapa lemahnya dia dulu. Seorang raja yang pernah menangis di asrama. Di seberang ruangan, seorang jurnalis Daily Mail mencatat dengan cepat, menjanjikan berita yang akan mengguncang monarki. William terkunci di ruang aman di Istana Kensington. Mendengarkan rekaman itu, rahangnya menegang, kemarahan menggelung seperti pegas di dadanya. Pengkhianatan menusuk dalam, tapi keadaan semakin buruk ketika pengintaian melacak Tom Parker ke Manchester. Kota berlangit kelabu dan jalanan basah hujan. Di sana, Tom bertemu Derek Hale, seorang teknisi suara beretika meragukan, di sebuah studio pinggiran kota yang sempit. Dengan rambut acak-acakan dan mata tajam di balik kacamata tebal, Hale menerima bayaran mahal untuk meniru suara Charles, menangkap nada khas, irama halus, serta aksen halus seorang raja. Rekaman palsu itu menyatakan keinginan terakhir Charles seolah-olah untuk mengangkat Tom dan Laura menjadi bangsawan sebagai balasan atas pengabdian Camilla. Tipu muslihat itu sempurna, dirancang untuk memengaruhi opini masyarakat dan menjadikan William sebagai penjahat jika Charles menolak. Pikiran William berpacu saat ia menyerap kedalaman rencana itu. Keluarga Camilla tak lagi bergerak dalam ambisi pribadi semata. Mereka telah menjadikan persepsi publik sebagai senjata, membangun narasi untuk melemahkan dirinya, mengkhianati ayahnya, serta memanipulasi monarki itu sendiri. Setiap langkah terukur, laporan medis palsu, ancaman bisikan Laura, rekaman buatan Tom, membentuk jaring penipuan yang membentang melintasi kota, lembaga, dan saluran media. Sebuah jaringan yang dirancang untuk menjebak keluarga kerajaan dalam skandal buatan mereka sendiri. Sendirian di ruang kerjanya, William menggenggam berkas itu, kulit tebal menekan telapak tangannya sementara perutnya bergolak. Ia merasakan beban warisan kerajaan selama berabad-abad menindih, terancam oleh ambisi dan kelicikan yang disamarkan sebagai kesetiaan. Pengkhianatan itu bersifat pribadi, mendalam, dan tepat sasaran, memanfaatkan kerentanan yang hanya diketahui Camilla serta anak-anaknya. Setiap rahasia dijadikan senjata, setiap kepercayaan dimanipulasi, mengubah istana dan opini publik menjadi panggung pemaksaan. William menyadari bahwa menghadapi ini memerlukan strategi, kesabaran serta ketepatan, jalur hukum, paparan media terkendali, dan pengawasan cermat terhadap lingkaran dalam Camilla bukan lagi pilihan. Semua itu wajib untuk melindungi ayahnya, menjaga monarki, serta mempertahankan warisan mahkota yang rapuh. Pada saat itu, kemarahan William menyatu menjadi ketajaman, tekad menggantikan keterkejutan. Monarki sedang dikepung bukan oleh musuh luar, melainkan oleh rencana orang-orang terdekat, dan ia tak akan membiarkan sejarah ditulis ulang oleh penipuan. Setiap kebohongan, setiap manipulasi, setiap pengkhianatan terhitung akan dijawab dengan pengawasan tanpa henti. Camilla dan anak-anaknya telah melangkah terlalu jauh, dan William kini memegang alat untuk membongkar ilusi yang dirancang rapi demi mempertahankan takhta serta merebut kembali kebenaran sebelum hilang selamanya di mata publik. Namun, bisakah satu kebohongan yang ditanam dengan hati-hati meruntuhkan seluruh monarki dari dalam? Terus saksikan bagaimana rahasia-rahasia itu terkuak, bayang-bayang strategi. Meski penyelidikan William semakin mengencang di sekitar Clarence House, Camilla bergerak dengan ketenangan seorang wanita yang telah melewati badai demi badai. Rumor berterbangan seperti burung gelisah di koridor istana. Para pelayan setia berbisik di sela waktu minum teh, para pelayan bertukar pandangan cemas, dan ia menangkap setiap nuansa, setiap petunjuk kecurigaan. Ketakutan menyelinap dalam dirinya, tapi naluri menyatu menjadi tekad terhitung. Ia menghubungi sekutu lama, Lord Harrington, seorang bangsawan beruban perak yang pernah dekat dengan Charles sejak masa kecil William. Di bawah cahaya lilin yang berkelip di sebuah rumah pedesaan, sang bangsawan tua, yang tubuhnya bergoyang lembut karena pengaruh anggur antik, menceritakan tahun-tahun rapuh William pasca kematian Putri Diana pada tahun 1997. Ia menarik diri dari dunia, gumam Harrington, suaranya bergetar. Malam tanpa tidur, mimpi buruk yang mengulang kecelakaan mobil, ledakan kemarahan, bahkan dorongan merusak. Hanya psikiater ternama yang mampu membimbingnya keluar dari bayang-bayang. Mata Camilla berkilau penuh niat. Ia melihat peluang untuk memutarbalikkan sejarah menjadi alat demi keuntungannya. Malam itu, ia menekstur pertemuan rahasia dengan Sir Reginald Hawthorne di sebuah pub Soho yang remang,
di mana irama jazz lembut bercampur aroma biji kopi panggang menyamarkan percakapan mereka. Dengan suara yang tegas sekaligus memikat, ia memerintahkan agar disusun tambahan pada berkas medis rahasia William, yang dengan cermat merinci paranoia berulang, kecenderungan obsesif, pengucilan sosial, serta penilaian yang kabur karena trauma masa lalu, dirancang cukup samar untuk menghindari gugatan langsung, tapi cukup kuat untuk menabur keraguan atas kemampuannya memerintah. Sir Reginald ragu sejenak, jari-jarinya gemetar saat menandatangani dokumen palsu itu, sadar akan bahayanya, namun tergiur janji kekayaan, prestis, serta jabatan medis lebih tinggi. Rencana Camilla begitu tepat. Ubah William dari pewaris yang dihormati menjadi sosok tak stabil, sehingga setiap tuduhan yang mungkin dilontarkannya terhadap dirinya atau anak-anaknya akan dianggap khayalan belaka. Kembali di kamar Clarence House, di bawah kilau lampu kristal, ia memegang gelas anggurnya seperti tongkat kerajaan. Kebanggaan bercampur ketakutan terukur. William mengira ia bisa menggulingkanku, gumamnya, senyum tipis melengkung di bibirnya. Namun tanpa sepengetahuannya, Malcolm telah melacak pertemuan itu, setiap kata terekam, setiap transaksi didokumentasikan. Bukti itu segera menjadi senjata melawannya, mengubah jebakan yang dirancang rapi menjadi langkah salah berkepanjangan. Ketegangan menggelung di istana, badai tak kasat mata semakin mendekat saat pikiran Camilla beralih dari kemenangan ke kewaspadaan, memanggil Tom dan Laura dengan bisikan terukur. Ia menguraikan persiapan menghadapi apa yang akan datang, ambisinya semakin membara meski kegelisahan merayap masuk. Potongan-potongan rencananya telah bergerak, tapi papan catur telah berubah, dan serangan balik sudah terbentuk, mengancam membongkar setiap rahasia, setiap manipulis, serta tiap pengkhianatan. Bisakah satu tindakan penipuan meruntuhkan seluruh warisan kerajaan? Tersembunyi dan jebakan yang dirancang teliti mengancam, menulis ulang segalanya di dalam istana. Buckingham. Perhitungan Clarence House. Minggu-minggu, pengawas diam dan pengamatan. Bayangan telah memuncak pada satu momen penentu. William duduk sendirian di ruang kerja istana Kensington. Cahaya lembut lampu meja memotong kegelapan senja, menerangi berkas tebal berisi bukti tak terbantahkan. Pengakuan bisikan Laura yang terekam. Rekaman suara raja yang dipalsukan dengan teliti oleh Tom, serta tambahan psikiater yang dimanipulasi oleh Sir Reginald Hawthorne. Nadi William berdenyut dengan kemarahan terkendali. Setiap ingatan wajah ayahnya yang kurus dan lelah semakin memanaskan tekadnya. Ini berakhir sekarang, gumamnya, suara rendah tapi tegas, memberi isyarat kepada pembantunya untuk segera memanggil jurnalis dan teknisi suara itu. Sidang digelar secara rahasia di Istana Buckingham. Ruangan berlapis panel kayu gelap dan kamera tersembunyi. Suasana tegang seolah setiap tarikan napas membawa penghakiman. James Whittaker, jurnalis berpengalaman dengan kumis abu-abu, gemetar di kursinya saat menceritakan manipulasi Laura. Ia merinci setiap penderitaan dari Gordon Town, katanya. Suara bergetar, air dingin, tarikan telinga, malam-malam tangisan diam di hadapan Paman Mountbatten. Tom menguatkan dengan dokumen yang disiapkan untuk publikasi. William mendengarkan dalam kemarahan diam, menyerap setiap pengkhianatan, setiap skema yang dirancang rapi untuk mencemari nama baik dirinya dan ayahnya. Derek Hale, teknisi suara, menghadap panel selanjutnya, rasa bersalah terukir di wajahnya. Ia mengaku segera, Tom membayarku 50.000 pound untuk meniru suara raja. Warisan keluarga, katanya. Rekaman itu sempurna. Nada suara khas Charles yang serak, irama kerajaan, setiap aksen disalin dengan presisi. Malcolm, kepala keamanan William, mencatat setiap detail dengan cermat saat Hale menyerahkan bukti. Beban penipuan itu menindih ruangan seperti kabut London yang merembes lewat jendela istana. Dengan berkas lengkap, William meneruskannya ke Dewan Penasehat Kerajaan yang bersidang rahasia di perpustakaan Buckingham. Tuduhan tegas dan menghancurkan. Memalsukan catatan medis untuk memanipulasi jadwal pengunduran diri, memalsukan suara raja untuk memengaruhi opini publik, membocorkan rahasia kerajaan pribadi, serta sengaja merusak profil psikiater William untuk melemahkan legitimasi dirinya. Di kamar pribadinya, Charles mempelajari bukti itu, tangannya gemetar, mata penuh campuran duka dan amarah. "Bagaimana kau bisa mengkhianatiku begini?" bisiknya. Suara pecah di bawah beban perjuangan puluhan tahun yang tersembunyi dan penderitaan baru-baru ini. Sore itu, di bawah sinar matahari kelabu London yang samar, Charles menjalankan tindakan keadilan terakhir, menandatangani surat cerai Camilla, tanpa upacara, tanpa saksi, hanya goresan pena di atas kayu antik. Di Clarence House, Camilla menerima kabar lewat utusan netral. Ia membaca lembar penentu itu, wajahnya memucat, lalu ambruk ke lantai, air mata mengalir deras, bukan sebagai bentuk pembangkangan, melainkan pengakuan tulus atas satu masa penuh intrik yang kini runtuh. Ia memeluk lututnya, tubuhnya berguncang di bawah kesadaran pahit bahwa takhta, cita-citanya, serta tahun-tahun manipulasi teliti telah runtuh tak tertolong lagi.
Dari Kensington, William memandang badai jauh di Clarence House, tahu serangan baliknya telah berhasil. Namun di tengah kemenangan, dadanya sesak oleh beban tragedi keluarga. Akibat pengkhianatan bergema di setiap lorong gelap istana, menandai perhitungan yang dampaknya akan bergulung melalui monarki selama bertahun-tahun mendatang. Tapi bisakah satu masa penuh intrik dibatalkan dengan satu goresan keadilan? Nantikan bagaimana kebenaran terungkap. Runtuhnya Clarence House. Bisikan perceraian menyebar seperti kabut merayap lewat Buckingham dan Windsor, meliuk melewati koridor kuno serta potret raja-raja masa lampau. Para pelayan bertukar pandang gelisah di atas cangkir teh. Cemas skandal ini bisa mengguncang tiang-tiang monarki berusia berabad-abad. Di publik masih tak tahu apa-apa. Tapi di dalam istana, ketegangan menggantung berat, seolah dinding-dinding pun menahan napas. Camilla, yang dulu pusat intrik dan ambisi, meninggalkan Clarence House dalam diam total. Sebuah mobil hitam sederhana menunggu, mesin berdengung pelan, menyatu dengan angin musim gugur London yang dingin. Rambut peraknya tertiup ke wajah pucat, mata merah tersembunyi di balik kacamata gelap. Air mata mengalir tanpa dihiraukan saat ia melirik terakhir rumah yang pernah melambangkan kekuasaan sekaligus tipu dayanya. Setiap pesta mewah, rencana bisikan, serta pengaruh yang dibangun teliti kini, tampak ilusi rapuh, hancur dalam satu pukulan tegas. Langkah kakinya bergema sebentar, meninggalkan hanya bayang serta aroma samar parfum tua yang pernah menandai dominasinya. Sementara itu, Laura Parker duduk di kantor tegas tim hukum kerajaan dekat Westminster. Dihadapkan bukti rekaman suara mematikan buatan tangannya sendiri. Paspornya disita, karier hancur berkeping, serta reputasi compang-camping. Penerbit menarik tawaran, undangan televisi lenyap, dan bisikan pengkhianatan kerajaan mengikuti seperti bayang saat ia duduk sendirian di flat Chelsea-nya. Hujan membasahi jendela, mencerminkan akibat dingin dan tak kenal ampun dari ambisi yang berbalik melawannya. Semua bukti disusun rapi, surel, rekaman, pemalsuan, terkunci dalam berkas penyelidikan bersegel di pengadilan kerajaan. Cap merahnya menjadi pengingat tegas atas cita-cita yang runtuh. William tak tergoyah oleh penasihat senior yang memohon penundaan demi hindari skandal, mengajukan gugatan resmi di pengadilan tinggi London. Jika kita membiarkan kebohongan di istana, takhta ini tak berarti apa-apa. Tegasnya, mata menyala, suara mantap, menuntut keadilan demi masa depan kerajaan. Charles, rapuh tapi teguh, menyetujui, memerintahkan pemulihan catatan medis dan media secara utuh. Dalam pernyataan publik langka, Ulikener de Diumendam telanjang. Kanker yang telah menyebar tanpa obat, menepis rumor dengan suaranya yang stabil namun penuh keberanian. 1 minggu kemudian, pengunduran diri dilangsungkan. Kali ini tanpa Camilla. Di ruang agung Buckingham, di bawah lampu kristal yang menerangi lukisan leluhur, Charles melirik William, senyum bangga tapi lelah melembutkan wajahnya. Pegang mahkota dengan kebenaran, bukan ketakutan. Anakku, kau akan jadi raja hebat, jauh lebih baik dariku. Mereka berpelukan erat, air mata menandai akhir era penuh gejolak di mana cinta, pengkhianatan, serta kekuasaan saling terkait. Meninggalkan William merasakan kehangatan terakhir kehadiran ayahnya yang abadi, pengingat bahwa keadilan, meski berat diperjuangkan, akhirnya bisa menang. Jadi, apa yang mendorong Camilla mempertaruhkan segalanya demi kekuasaan? Dan bisakah pukulan tegas William benar-benar mengamankan warisan monarki? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Setiap kata yang ia bisikkan tentang masa kecil Raja Charles, malam-malam perundungan di Gordon Town, air dingin yang disiramkan, penghinaan yang ditahan diam. Kini menyengat setajam hari ia merekamnya. Ia menggenggam roknya, air mata menggenang, bergumam, "Aku hanya ingin melindungi ibu, keluarga kami." Tapi para pengacara tetap tak tergoyah. Merinci dakwaan pidana potensial serta penyelidikan lebih luas. Kakaknya Tom bernasib lebih buruk. Dihentikan di Heathrow saat berusaha kabur ke Prancis.